Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materi terakhir dari mata kuliah teori organisasi, dan di sini kita akan membahas tentang menguasai jaringan organisasi. Baik, perkenalkan nama saya Natasha Andriani dengan NIM E2A022262 dari Prodi Manajemen A5 semester 4, Fakultas Ekonomi dari Universitas Muhammadiyah Semarang. Pokok pembahasan yang akan kita bahas di bab terakhir ini adalah tentang konsep menguasai jaringan organisasi, lalu fungsi organisasi jaringan, dilanjut dengan faktor-faktor yang mempengaruhi organisasi jaringan, dan metode pengembangan jaringan organisasi. Lalu kita tutup dengan penyampaian kesimpulannya. Materi pertama tentang konsep menguasai jaringan organisasi. Jaringan organisasi terdiri dari hubungan yang terjalin antara individu, tim, dan entitas lain di dalam dan di luar organisasi. Kemampuan memahami dan mengelola jaringan tersebut secara efektif dapat memberikan keuntungan strategis, mempercepat pertumbuhan dan meningkatkan daya saing. Jaringan organisasi mencakup banyak aspek berbeda, mulai dari komunikasi internal, kolaborasi interdisipliner, hingga kemitraan eksternal dengan pemasok, pelanggan, dan mitra bisnis lainnya. Dengan mengelola jaringan organisasi, perusahaan dapat memanfaatkan sumber daya yang ada secara optimal, mempercepat arus informasi, dan meningkatkan inovasi melalui kolaborasi yang lebih baik. Selain itu, jaringan yang kuat dapat membantu organisasi merespon perubahan pasar dengan lebih baik dan menghadapi tantangan yang ada dengan lebih efektif. Lalu yang kedua, tentang fungsi organisasi jaringan. Komunikasi yang dapat ditransmisikan dalam organisasi melalui beberapa arah, pertama ada ke bawah atau ke atas dalam rantai organisasi, horizontal bagi rekan kerja di dalam atau di luar unit organisasi atau unit di luar organisasi formal. Saluran komunikasi bisa formal atau informal, tergantung bagaimana saluran tersebut terhubung ke jaringan. Jaringan adalah sistem jalur komunikasi yang menghubungkan pengirim dan penerima ke dalam organisasi sosial yang berfungsi. Di sini ada jaringan komunikasi fungsional, adalah jaringan regulasi, jaringan inovasi, jaringan terpadu, dan jaringan informasi pendidikan. Masing-masing jaringan ini dikaitkan dengan satu atau lebih tujuan organisasi, seperti kepatuhan, ketergantungan, moralitas, dan kepelembagaan. Fungsi yang kedua tentang jaring sosial adalah faktor situasional yang dapat bervariasi secara independen dari misi kelompok atau gaya kepemimpinan meskipun biasanya berkaitan erat. Ketika suatu tugas memerlukan beberapa bentuk komunikasi jaringan untuk kinerja optimal. Lalu ada jejaring sosial terintegrasi, mengacu pada perasaan terhadap diri sendiri, keluarga, dan pekerjaan, dan berkaitan langsung dengan tujuan organisasi, semangat kerja karyawan. Materi yang ketiga tentang faktor-faktor yang mempengaruhi organisasi jaringan. Organisasi jaringan merupakan salah satu bentuk struktur organisasi yang semakin penting dalam dunia bisnis yang dinamis dan terhubung saat ini. Beberapa faktor kunci mempengaruhi keberhasilan dan efektivitas organisasi online. Di sini pertama ada teknologi informasi dan komunikasi memegang peranan penting. Kemajuan teknologi yang memungkinkan kolaborasi dan komunikasi yang cepat dan efisien antar anggota jaringan, meskipun mereka berada di lokasi geografis yang berbeda. Kedua, tentang budaya organisasi yang akan mendorong inovasi, keterbukaan, dan kolaborasi cenderung lebih berhasil dalam menciptakan dan memelihara jaringan produktif. Lalu ada yang ketiga, manajemen memainkan peran penting dalam mengarahkan dan mengelola organisasi jaringan. Pemimpin yang visioner, mudah beradaptasi, dan komunikatif dapat menginspirasi anggota jaringan untuk bekerja sama mencapai tujuan mereka. Keempat, struktur organisasi harus fleksibel dan mudah beradaptasi. Organisasi online yang sukses biasanya memiliki struktur yang lebih ramping dan berhierarki minimal, yang memungkinkan pengambilan keputusan dan respons lebih cepat terhadap perubahan di lingkungan eksternal. Yang kelima, ada sumber daya dan kemampuan internal juga mempengaruhi organisasi. Jaringan, ada sumber daya finansial, manusia, atau teknis yang memadai sangat penting untuk mendukung aktivitas jaringan. Dan terakhir, ada organisasi online juga dipengaruhi oleh lingkungan eksternal termasuk peraturan, kondisi pasar, dan tren industri. Organisasi harus peka terhadap perubahan lingkungan eksternal dan siap menyesuaikan strategi online mereka agar tetap relevan dan kompetitif. Materi yang keempat tentang metode pengembangan jaringan organisasi.
Metode pengembangan jaringan organisasi mencakup berbagai pendekatan yang dirancang untuk memperkuat hubungan antar anggota dan meningkatkan efektivitas kolaborasi dalam jaringan. Salah satu metode yang paling penting adalah dengan mengembangkan hubungan dan berkomunikasi secara efektif. Hal ini menyiratkan penggunaan teknologi komunikasi modern untuk memfasilitasi pertukaran informasi yang cepat dan efisien. Komunikasi yang terbuka dan transparan sangat penting untuk membangun kepercayaan dan kerjasama yang kuat antar anggota jaringan. Pelatihan dan pengembangan kompetensi juga merupakan metode penting dalam pengembangan jaringan organisasi. Lalu ada pengembangan budaya organisasi yang mendukung kolaborasi dan inovasi, sangat penting dalam pengembangan jaringan organisasi dengan menghargai keterbukaan, kepercayaan, dan berbagi informasi mendorong anggota jaringan untuk berpartisipasi aktif dan berbagi ide-ide baru. Proyek kolaboratif yang melibatkan anggota jaringan yang berbeda dapat menciptakan peluang untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman serta memperkuat hubungan antar anggota. Menggunakan analisis jaringan sosial juga merupakan metode yang efektif untuk mengembangkan jaringan sosial. Melalui analisis ini, organisasi dapat mengidentifikasi hubungan dan interaksi antar anggota jaringan dan mengidentifikasi pola kolaborasi yang ada. Kesimpulan dari bab terakhir kita ini adalah mengolah jaringan organisasi memerlukan pemahaman dan pengelolaan hubungan dan interaksi dalam struktur organisasi untuk memaksimalkan kolaborasi dan efektivitas. Hal ini melibatkan identifikasi dan pembangunan hubungan strategis dengan individu, kelompok, dan departemen yang memiliki dampak terbesar terhadap tujuan organisasi. Penggunaan jaringan ini dapat memperlancar arus informasi, memperkuat koordinasi antar fungsi, dan mendukung penyampaian proyek dan efisien. Jaringan yang baik juga membantu Anda mendapatkan dukungan sumber daya dan menyelesaikan masalah dengan lebih cepat. Untuk mengelola jaringan organisasi, penting untuk menciptakan hubungan yang saling menguntungkan, menjaga komunikasi terbuka, dan memahami dinamika kekuasaan dan pengaruh dalam organisasi. Dengan mengelola jaringan organisasi secara efektif, individu dan tim dapat meningkatkan kinerja, mendorong inovasi, dan mencapai tujuan strategis dengan lebih baik. Sekian presentasi saya di bab terakhir mata kuliah teori organisasi ini. Mohon maaf masih banyak kekurangan dari penyampaian dan penyusunan materi. Jadi terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.